Pesan penting, pesan yang harus kalian jadikan motivasi untuk diri kalian. Bersamalah orang-orang besar agar kamu menjadi besar. Bersamalah orang-orang hebat agar kamu menjadi hebat. Karena ketika kamu berada di tengah-tengah orang-orang yang beracun, mereka akan merasa terintimidasi dengan kebesaranmu, sehingga mereka akan mengatakanmu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang lupa dengan dirimu, asal usulmu di mana. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu karena mereka tidak ingin berada berdiri di sisimu, sehingga mereka terintimidasi dengan kecerdasanmu, kelebihanmu, potensimu, visi misimu, kelebihanmu, karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Mereka ingin mengambil dan merenggut itu. Jika kamu berada di tengah-tengah orang toksik, namun ketika kamu bersama orang-orang yang besar, kamu akan menjadi besar. Bersama orang-orang yang hebat, kamu akan menjadi hebat. Bersama orang-orang rendah, kamu akan dianggap sombong. Dan itu bukan urusan kita. Karena kita tidak berada di ranah mereka, di dunia mereka. Mereka tidak ingin melaksanakan apa yang harus mereka lakukan. Namun ketika mereka melihat orang lain lebih daripada mereka, mereka pun terluka dan tidak terima. Pada akhirnya, karena mereka menginginkan segala sesuatu secara instan, maka mereka mencuri, mensabotase, dan menginginkan sesuatu yang dimana mereka tidak mengikuti panggilan itu, sementara dirimu mengikuti panggilan. Mereka tidak mengerjakan, sementara dirimu mengerjakan dengan kerja keras. Mereka tidak ingin membangun punya mereka walaupun bidang yang berbeda. Mereka menginginkan punyamu, padahal bisa mereka melakukan punya mereka walaupun bidang yang berbeda, namun akan mempunyai kesuksesan yang sama. Namun mereka tidak menginginkan itu. Mereka menginginkan merebut punyamu, mengambil punyamu. Itulah orang-orang yang tidak menyenangi kehadiranmu, iri hati dan merasa terintimidasi. Berapa tingginya posisi dan kedudukanmu saat ini dan kamu mencapainya, begitu panjang perjalanan yang telah kamu lalui dan telah kamu laksanakan dan kamu jalankan. Mereka akan bisa menjadi posisi seperti dirimu walaupun bidang yang berbeda ketika mereka mau melakukan itu. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka adalah orang-orang yang serakah, ingin kaya, namun ingin mengambil secara sekejap. Tidak ingin bekerja keras. Orang-orang yang pemalas, yang menginginkan kesuksesan tanpa perjuangan. Dan mimpi pun menjadi musnah, tidak terjalankan. Ketika kamu menjalankannya, kamu mencapainya, mereka merasa ditinggalkan, tidak dihiraukan, diabaikan, dan merasa ingin mengambil apa yang kamu miliki, merasa berhak, padahal mereka bukan siapa-siapa. Bahkan ketika kamu berproses, mereka pun tidak ada di sana. Jika mereka mencintaimu, jika mereka menyayangmu, jika mereka menganggapmu, mereka akan ada berada di sampingmu, bukan merenggut apa yang kamu miliki. Di situ dunia melihat siapa mereka, siapa dirimu. Mereka ada, mereka menonton, tapi mereka memilih menghancurkan daripada mendukung dan berjalan bersamamu. Dan itu bukan urusan kita, karena kita tidak lagi bersama mereka. Dan mereka bukanlah siapa-siapa yang diizinkan Tuhan. Untuk mereka hanyalah sebagai penonton, hanya sebatas itu.
Karena selama ini sudah banyak sekali yang mereka curi darimu. Mereka memilih mencuri, mengambil, dan makan dari piring yang kamu miliki. Namun, kebencian-kebencian yang mereka berikan itu telah menunjukkan betapa sampahnya mereka ketika mereka membenci. Namun mereka juga tidak bisa meninggalkanmu. Mereka tetap menonton videomu. Mereka tetap menonton videomu. Mereka tidak bisa jauh dari videomu. Dan aku sedang berbicara dengan orang yang ada di hadapanku. Mereka menghina pekerjaanmu, menertawakan, menggosipkan di belakang layar, mengatakan segala kepalsuan yang kamu katakan menurut mereka. Padahal mereka lah yang menunjukkan kebencian kepada orang-orang. Betapa kotornya hati mereka. Bahkan itu mereka lakukan untuk orang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Racun-racun mereka itu mereka sendiri yang memperlihatkannya. Bagaimana cara mereka membicarakanmu? Bagaimana cara mereka melihatmu? Bagaimana cara mereka mengubah dan memutar balik segalanya seolah-olah menjadi korban? Itu adalah mereka sedang menunjukkan racun yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri bersamamu. Karena mereka sejak awal tidak bersamamu. Mereka tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk menikmati kesuksesanmu. Karena saat hancurmu, mereka lah yang menciptakan itu. Dan mereka telah mencatat garis keturunan kemiskinan. Miskin dari segala-galanya. Miskin uang, miskin spiritual, miskin iman, miskin hati, miskin segala-galanya. Miskin tindak laku, miskin moral, miskin kesopanan. Telah mereka catat tanda tangani untuk garis keturunan mereka berikutnya. Seperti itulah orang lain suatu saat memperlakukan garis keturunan mereka. Karena mereka sendiri tidak pernah menanamkan kebaikan untuk anak cucu mereka di masa depan. I love you too.